Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, siaran live Metropedia ini disiarkan hampir 2 minggu setelah Presiden mengeluarkan perintah untuk mengatasi polusi. Apakah kondisinya sudah lebih baik? Belum sepertinya, masih gini-gini aja, masih masuk kategori tidak sehat. Jadi sambil menunggu hasil nyata solusi bencana polusi ini, kami ajak Anda sendiri untuk jaga diri. Untuk jangan berpulang saat polusinya tidak berkurang. Jadi jangan anggap ini biasa-biasa saja, karena ini sudah harus kita anggap sebagai bencana. Kalau Anda pikir, ini masnya cuma nakut-nakutin begitu ya, bikin suasana serem. Ya udah, kita tampilin deh. Ini ada data pertama di Metropedia kali ini, kita akan keluarkan, pemirsa. Baik, ini adalah rangkuman dari kami. Jadi yang kami rangkum adalah dalam situasi saat ini, mungkin Anda merasa belum ada dampak. Masih sehat begitu. Ini bukan didoain ya supaya jadi sakit begitu. Tapi udara buruk yang Anda hirup saat bencana polusi, dampaknya bisa jangka panjang. Jadi alangkah baiknya kita cegah sekarang. Banyak ini imbauan dari aplikasi pemantau kualitas udara soal apa yang bisa kita lakukan. Jangan sampai nanti beneran sakit baru panik. Jadi menurut PBB, pemirsa, ini polusi ini biang kematian. Angkanya luar biasa. Ada 7 juta orang meninggal di dunia setiap tahunnya. Punya julukan sendiri pemirsa, yaitu adalah pembunuh senyap atau juga silent killer. Angka 7 juta ini termasuk 600.000 anak-anak, dan dari polusi ini menyebabkan berbagai dampak ke orang-orang sehat, apalagi orang yang rentan. Anda yang tipikal misalnya badannya sehat, masih bisa lari atau olahraga di luar ruangan, merasa bugar tapi udara yang dihirup sebenarnya mengandung bahan bahaya. Ada juga misalnya yang tipenya langsung bereaksi batuk-batuk dan juga nafasnya juga sesak. Jadi sudah saatnya Anda peduli kesehatan Anda sendiri, karena ini adalah momen ketika kebebasan kita bernafas sedang direnggut. Bicara soal siapa yang merenggut udara bersih, sejumlah pihak sering sekali kita dengar menuding penyebab polusi adalah misalnya pembangkit listrik tenaga uap berbasis batu bara. Namun faktanya pemirsa, ini ada data di samping saya, penyebab utama polusi di Jakarta dan sekitarnya adalah kendaraan bermotor. Jadi bukan PLTA, itu datanya ya. Data ini pemerintah sendiri yang merilis. Jadi kita lihat datanya sebelah saya ini, bahwa sektor transportasi kontribusinya 44% dari penggunaan bahan bakar Jakarta, kemudian industri 31%, manufaktur 10%, sektor perumahan 14%, dan komersial 1%. Dari sisi penghasil emisi karbon monoksida, ini disebutkan disumbang dari sektor transportasi sebesar 96% atau 28.000 ton per tahun, disusul pembangkit listrik 1,76 dengan 5.000 ton per tahun, dan industri 1,25 mencapai 3.000 ton per tahun. Banyak sekali. Jadi sepeda motor, pemirsa, catat nih, sepeda motor ternyata ini merupakan penghasil beban pencemaran per penumpang paling tinggi. Bahkan dibandingkan mobil pribadi bensin, mobil pribadi solar, mobil penumpang, dan juga bus. Jadi dengan populasi 78% dari total kendaraan bermotor di Jakarta sebanyak 24,5 juta kendaraan, dengan pertumbuhan 1 juta lebih sepeda motor per tahun. Wow, bisa Anda bayangkan polusinya. Nah, sebagai informasi pemirsa, pembangkit listrik berbahan bakar fosil dan juga pabrik industri berbasis batu bara ini tidak hanya menghasilkan pencemaran sulfur dioksida, tapi juga partikulat matter, PM2,5, merkuri, nitrogen, dan juga nitrogen oksida yang berbahaya bagi manusia. Jadi walaupun bahan batu baranya misalnya mereka klaim cuma 4% aja misalnya, tapi emisi yang dihasilkan berupa sulfur dioksida sebesar, dengerin nih pemirsa, 64%. Jadi mereka ini berkolaborasi sangat baik membuat harmoni polusi. Gitu. Nah, untuk menghindari membuat emisi berlebih, saya lanjutkan Metropedia ini dengan memakai emisi yang sudah ada, saya jadikan alat transportasi. Saya tunggu dulu. Oke, ini sudah datang. Saya geser dulu pemirsa. Ini agak susah ya siaran di atas terobong sebenarnya. Oke. Baik, sambil kita lanjutkan pemirsa, bahwa saya kembali mau bahas kesehatan kita. Jadi singkatnya gini deh, kita nafas kan pakai paru-paru ya. Jadi kalau paru-paru kita dikit demi dikit dimasukkan polutan atau partikel berbahaya, kan jadi rusak. Jadi kalau paru-paru rusak, satu badan kena semua dong. Makanya polusi itu sangat bestie banget dengan kanker paru. Ada informasi dari dokter spesialis paru dari RSUD Persahabatan Jakarta, Feni Fitriani, dalam program Selamat Pagi Indonesia ini menyebut bahwa gangguan ISPA berulang ini mengganggu fungsi paru, meningkatkan resiko asma pada anak-anak atau kepada Anda yang sudah pernah kena. Agak ngos-ngosan pemirsa. Oke, kita lanjutkan ya. Sebentar saya naik dulu. Oke. Terima kasih Bang. Boleh jalan. Oke. Nah, sekarang gini deh. Kondisi sekarang kita semua ini pemirsa sudah tahu ya bahwa ada masalah.
bahwa pemerintah juga sudah bertindak, tapi kan butuh waktu pelaksanaannya. Oleh karena itu, ada beberapa pendekatan waktu kerja yang diminta oleh Presiden. Kami akan gambarkan, ini salah satunya pemirsa. Jadi dalam jangka pendek, pemerintah atau perintah Presiden adalah untuk bencana polusi, minta rekayasa cuaca, kemudian batasi emisi, kemudian memperbanyak ruang hijau, dan mulai diatur hybrid working yang pekan ini Anda sudah mulai lihat diberlakukan lagi WFH 50%. Nah, kemudian untuk jangka menengahnya, Presiden minta kementerian dan lembaga terkait secara konsisten ini mendorong penerapan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan pindah ke transportasi massal. Untuk jangka panjangnya, Presiden minta jajarannya untuk perkuat mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, industri, dan pembangkit listrik terutama di wilayah Jabodetabek harus diawasi. Dan tentu saja edukasinya juga penting ke publik soal polusi ini. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi harapannya pemirsa bahwa ini kita akan tampilkan data di sini, pemerintah itu akan memanfaatkan sumber daya terbarukan supaya bisa terlaksana. Itu harapannya. Karena impian pemerintah, semua pembangkit diganti yang lebih ramah lingkungan, yang akhirnya semua sektor di negara ini juga akan pindah ke listrik. Sudah ada target-targetnya seperti di kiri saya ini yang direncanakan bahwa 23% di 2025, kemudian 31% di 2050, PLTN nanti di 2040. Targetnya emisi karbon di berbagai sektor dipangkas, bahkan dihilangkan dengan program elektrifikasi seluruh kegiatan ekonomi. Nah, dari Kementerian SDM menargetkan di tahun 2040 nanti, bauran energi baru terbarukan sudah berada di 71% dan sudah tidak ada lagi yang namanya motor berbahan bakar minyak dan juga konsumsi listrik capai di 2000 kWh per kapita. Nah, lalu di tahun 2050 targetnya sudah tidak boleh lagi ada mobil berbahan bakar minyak yang dijual. Semuanya harus listrik. Pertanyaannya, realistiskah? Nah, tapi kita harus optimistis ya pemirsa. Jadi sehat-sehat ya pemirsa. Bangun tidur jangan lihat notif medsos yang dicek, tapi aplikasi pemantau kualitas udara yang Anda cek. Biar tahu hari ini berada di level mana polusinya. Jadi bisa tahu kalau misalnya levelnya berbahaya, berarti jendela rumah Anda jangan dibuka. Dan kalau keluar, pakai masker. Sampai jumpa di Metropedia selanjutnya.